Malam semua. Ini baru kali pertama ya saya streaming. Ya, saya mau mengucapkan syukur dulu buat Tuhan Yesus. Ya, mari kita mulai acaranya. Kita awali dengan lagu sebentar ya. Kita mulai lagunya dari Terima Kasih Yesus. Mungkin kalian udah pernah dengar semuanya kan? Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mulai dari awal lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Angkat tangan semua. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Serahkan hatimu kepada Tuhan saat ini. Kita sembah Dia lagi. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus dan Allah Bapa yang di sorga dan Roh Kudus yang penuh dengan kemuliaan. Pada malam hari ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat segala anugerah yang telah Kau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Engkau berikan kami makan, pakaian, serta tempat tinggal Tuhan. Engkau tidak pernah memandang hina kami Tuhan. Engkau tidak pernah menganggap kami ini kecil Tuhan. Engkau selalu meninggikan kami seberapa banyak dosa yang kami perbuat Tuhan. Engkau tidak pernah menghitungnya ya Bapa. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang baik. Engkau Allah yang sempurna. Engkau penuh dengan kasih dan penuh kemuliaan ya Bapa.
Ya Tuhan, anakmu datang pada saat ini Tuhan Yesus untuk mengucap syukur kepadamu buat kasih setiamu Tuhan yang selalu kau berikan berlimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan. Apa yang kami peroleh Tuhan itu adalah berkat Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, melainkan karena kasih setiamu yang ada di dalam hidup kami. Ya Bapa Tuhan, kau tahu Tuhan, saat ini Tuhan kami memiliki masalah pribadi Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau tahu Tuhan secara detailnya Tuhan, tanpa kami katakan Tuhan. Nah pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan Yesus, karena kami rindu dengan Engkau, kami rindu memuji Engkau, kami rindu bersama-sama dengan Engkau dan tinggal di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan daripada sebagian daripada firman-Mu Bapa. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saya mau awalin khotbah saya ya. Saya bukan seorang pendeta, saya bukan seorang gembala, tapi saya hanya manusia biasa, sama seperti kalian semua. Kita itu berdosa dan hina. Saya di sini bukannya untuk caper atau apa, tapi dari kecil saya memang bercita-cita menjadi seorang pendeta, namun sayangnya itu hanya bisa saya pendam sendiri dan saya hanya mencoba-coba saja. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Saya akan bacakan ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita akan diubah dalam sekejap akhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Yang ke-53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengsaramu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak akan sia-sia. Itu naskah yang saya ambil dari Alkitab. Di sini saya mau menerangkan bahwa kita itu tidak perlu takut, kita itu tidak perlu gentar, karena Tuhan ada di pihak kita. Untuk apa kita takut? Untuk apa kita gelisah? Toh Tuhan ada di samping kita, ada di kanan kita, ada di kiri kita, ada di belakang, ada di depan, di atas, dan di bawah. Jadi kita tidak perlu takut. Karena Tuhan memang telah mati di atas kayu salib. Tapi Tuhan berjanji
pada hari yang ketiga dia akan bangkit daripada antara orang mati. Dan janjinya itu telah dibuktikannya. Pada hari yang ketiga Tuhan bangkit. Dan ia tunjukkan bekas pakunya, dia tunjukkan bekas tusukan tombaknya kepada murid-muridnya. Dan Tuhan bilang, janganlah kau takut, sebab aku ada bersama-sama dengan engkau. Saat engkau khawatir, kamu harus ingat, oh ada Tuhan Yesus. Saat kamu takut, oh ya ada Tuhan Yesus, ngapain gue takut, kan gitu. Ngapain aku gentar, toh Tuhan Yesus di pihak kita. Karena sesungguhnya Tuhan telah memusnahkan maut. Banyak orang sekarang berpikiran takut untuk mati. Banyak tuh sekarang nih, apalagi udah ngeliat banyak tanda-tanda ya dalam Alkitab. Mereka itu sudah takut, mereka gelisah. Aduh gimana nih, bentar lagi nih. Aduh gimana nih, gue belum ada banyak yang gue perbuat nih. Aduh gimana nih, bentar lagi Tuhan jemput gue. Gak usah takut, karena Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Gak usah takut, gak usah bimbang. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada selalu bersama-sama kita. Walaupun saat ini Tuhan tidak terlihat oleh mata kita, namun hati kita dapat melihat, namun hati kita dapat merasakan bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita saat ini. Sekarang saya sendiri, saya nggak ada siapa-siapa, namun saya percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan saya saat ini. Apalagi di masa-masa sekarang nih, banyak hal-hal buruk yang terjadi. Banyak orang yang bersaksi dusta, banyak orang yang yang pelaku pembunuhan, pencurian, semua kejahatan sudah menguasai dunia. Tidak ada lagi rasa keadilan, tidak ada lagi belas kasih, tidak ada lagi solidaritas. Semua penuh dengan keserakahan, semua penuh dengan keegoisan, penuh dengan dendam. Tidak ada lagi kasih. Kasih yang diajarkan Tuhan telah hilang, telah musnah. Namun rasa dendam itu timbul sangat dalam di dalam hati kita. Mungkin saudara-saudara semua nih sekarang itu bukan sekarang sih, pernah mengalami rasa dendam kepada teman-teman kita di orang-orang sekitar kita gitu ya kan, walau dengan jenis masalah apapun itu. Namun Tuhan berkata, janganlah engkau dendam, tirulah aku memiliki kasih, aku memiliki rasa iba, tetapi kenapa kamu tidak? Aku menciptakan engkau segambar dengan rupaku, tirulah aku. Tanamkanlah kasih di dalam hatimu dan ampunilah mereka yang telah melakukan kesalahan terhadapmu. Sekarang hawa nafsu telah menguasai kita. Kita nafsu akan duniawi, nafsu akan jabatan, nafsu akan kekayaan, nafsu akan rumah, nafsu akan segalanya yang ada di bumi ini kita nafsukan semua. Namun kita tidak pernah nafsu untuk dekat dengan Allah. Justru kita menjauh dari Allah. Saat ini Tuhan menangis. Saat ini Tuhan sedih melihat kita umat ciptaannya yang Tuhan bangga-banggakan, yang Tuhan pedulikan, yang Tuhan jaga, yang Tuhan tolong. Tapi kita malah menyia-nyiakan Allah. Kita malah meninggalkan Allah. Terkadang kita berdoa nih, di dalam doa kita berkata dalam doa kita nih, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku di saat aku susah? Tuhan, kenapa engkau menjauh dariku? Apa yang salah dengan aku? Kenapa engkau tidak menolongku? Kenapa engkau bla 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 dan segala macamnya? Tanpa kita sadari, bukan Tuhan yang menjauhi kita, tapi kita sendiri yang menjauh dari Allah. Betul tidak apa yang saya katakan?
Kita yang menjauh dari Allah. Tapi kita malah bilang, kenapa Tuhan menjauh? Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tidak sedetik pun Tuhan tinggalkan kita. Tidak sedetik pun dipejamkan matanya. Dia selalu ada bersama-sama kita. Walaupun tidak terlihat, namun dia tinggal di dalam hati kita. Sekotor apapun kita, sehingga apapun kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Jadi kalau ada orang yang bilang, kalau ada orang yang bilang, Tuhan kenapa lu tinggalin gue saat gue susah? Tuhan bisa aja berkata, kemana aja lu selama ini saat lu bahagia? Ada nggak lu ingat gue? Otomatis itu yang terlintas di pikiran Tuhan. Tapi Tuhan tidak seperti itu, saudara-saudara. Tuhan hanya mengusap dada dan berkata, ampunilah dia sebab ia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang Tuhan katakan sebelum Tuhan mati di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal dia udah disiksa loh, saudara-saudara. Dia udah dicambuk, dia udah dipaku, dia udah diludahi, dihina, dicaci dan dimaki. Tapi sebelum dia mati, sebelum Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa yang di surga, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang Tuhan katakan. Tuhan memiliki belas kasih. Tuhan masih memiliki hati nurani. Tapi kita manusia punya hati nurani? Tidak, saudara. Rasa iba itu tidak ada lagi di dalam hati kita. Kalau bahasa Sundanya bilang sabodeteing gitu ya kan. Tidak ada lagi tuh rasa iba. Ya kalau mau mati aja lu susah lo aja, jangan ajak-ajak gue kan gitu. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan selalu baik kepada kita. Karena gimana ya aku bilang nih dalam bahasa kerennya, selama ini kita itu hanya mengeluh kepada Tuhan tanpa kita sadari bahwa keluhan itu membuat Tuhan bosan gitu. Kenapa sih lu tuh hanya mengeluh? Kenapa sih lo gak bersyukur atas apa yang lo dapatkan dalam hidup ini? Bahasa gaulnya Tuhan bilang gini, gue udah berikan apa yang lo mau. Gue beliin, gue kasih lo rumah, gue kasih lo napas kehidupan, gue kasih lo pekerjaan, gue kasih lo baju. Tapi apa yang gue dapat? Hanya hinaan, cacian. Itu yang Tuhan katakan. Lo serahin gue di atas kayu salib. Lo hina gue, lo ludahin gue, lo cambuk gue. Tapi gue bilang apa sebelum gue mati? Gue bilang sama Bapa gue yang di sorga, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi kita apa? Kita hanya bisa mengeluh tiap hari. Gak ada duit. Ya Tuhan, kok gue gak punya duit sih? Ya Tuhan, kok anak gue begini sih? Ya Tuhan, kok kehidupan gue gini-gini banget sih? Gak ada perubahan. Ya aturannya lo tuh introspeksi diri, lo sadar diri. Kenapa sih gue bisa seperti ini gitu? Kenapa sih orang-orang bisa hebat, gue enggak gitu? Introspeksi diri, tanya diri lo, kenapa lo seperti itu gitu? Karena Tuhan tidak menginginkan hal seperti itu. Tuhan mau anak-anaknya berjalan dengan berjalan dengan berjalan dengan tenang, damai, penuh dengan sukacita. Bukannya duka cita yang Tuhan mau. Tapi lo sendiri yang buat diri lo hancur. Lo sendiri yang buat hidup lo terasa tidak aman. Karena dosa telah menguasai hidup kamu. Jadi jangan sesekali kalian itu berdoa ngeluh aja, ngeluh. Sekali kamu berdoa gini, Tuhan terima kasih buat kehidupan yang Engkau berikan. Ya walaupun itu sangat pahit, namun saya syukuri karena kami sadar, kami berharap di hari kedepannya itu semua akan menjadi indah. Engkau akan memberikan senyuman itu kepada kami. Oke, tak apa-apa Tuhan, saat ini Kau berikan kami air mata, kami terima Tuhan. Namun
kami percaya di saat yang tidak kami duga, Engkau telah menyiapkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Katakan itu kepada Tuhan. Jangan hanya mengeluh, aduh gue makan apa besok, karena ada tertulis di dalam Alkitab, gue lupa tuh ayat berapa tuh. Di situ Tuhan bilang, janganlah engkau takut atas apa yang akan kamu makan dan kamu minum, akan apakah yang akan kamu pakai, kamu tempati. Jangan kamu takut, sebab aku akan memberikan segalanya kepadamu. Itu yang Tuhan katakan. Kita hanya bisa kita berserahkan diri kita berdoa, Tuhan Yesus, kami tidak tahu Tuhan apa yang akan kami makan besok, apa yang akan kami pakai besok, apa yang akan kami tempati besok. Namun kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu akan melingkupi hidupku, dan kasih setiamu akan mengenyangkanku Tuhan, dan firman-Mu akan melegakan hatiku. Itu yang kau katakan kepada Tuhan. Jangan mengeluh saja. Karena seperti yang saya katakan itu, karena maut di ayat yang ke-54 ya, yang tadi saya baca, karena maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi kalian gak usah takut dengan semua kematian, gak usah takut. Ya awalnya saya juga pernah sih ngerasa takut, gimana sih nanti kalau gue mati gitu, gimana sih nanti rasanya mati, pasti kayak gitu. Namun percaya Tuhan ada selalu bersama-sama kita. Kalau kita takut, berarti itu tandanya lo melakukan banyak salah, lo melakukan banyak dosa, makanya lo takut gitu. Coba kalau misalkan lo kurangi nih, selagi lo masih bernafas, selagi lo masih diberikan nyawa daripada Tuhan, lo harus pergunakan itu sebaik mungkin. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali bro, kesempatan itu datangnya cuma sekali. Dan jangan sampai terlambat, karena penyesalan itu datangnya di kemudian hari, bukan sekarang. Oke? Jadi syukurin apa yang lo punya saat ini. Kematian itu memang berat ya, kita memang berat gitu mengungkapkannya gitu. Saya sendiri merasakan hal seperti itu ya, merasa takut, merasa gentar, namun saya percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan saya gitu. Jadi selagi lo masih diberi kesempatan sama Tuhan, lo harusnya introspeksi diri, lo tanya hati lo, apa aja sih yang udah gue perbuat selama ini buat Tuhan. Ini kesempatan lo, Tuhan berikan lo kesempatan itu karena Tuhan itu masih sayang sama lo, karena dia itu pengen lo tuh berubah, karena dia tuh pengen lo tuh kembali kepada Tuhan. Jadi pergunakanlah waktumu sebaik mungkin, jangan sia-siakan lagi gitu. Yang tadinya apalagi di zaman yang canggih sekarang nih ya, handphone udah bertebaran di mana-mana gitu, jaringan internet pun udah luas ya, sampai ke seluruh penjuru. Mungkin Alkitab udah nggak ada lagi, tapi kita bisa download aplikasi Alkitab, kita baca Alkitab itu ya memang sih membaca itu adalah hal yang membosankan ya, hal yang sangat membosankan, apalagi kayak panjang-panjang kayak gitu, itu membuat kadang kita suka ngantuk ya. Tapi Tuhan tidak meminta untuk kita itu baca untuk semuanya langsung semua sekaligus tuntas, enggak. Tuhan nggak paksa itu, Tuhan tidak seperti itu. Yang Tuhan mau lihat baca seayat-ayat aja. Misalnya nih sekarang nih kita baca mulai dari Kejadian 1 ya, sebisa lo aja, misalnya cuma sampai 7 ayat aja, besok kita lanjutin, besok lagi 7 ayat lagi, besok lagi 7 ayat lagi, dan seterusnya. Kenapa kita bisa memberikan waktu kita untuk main Facebook, untuk main Instagram, untuk main YouTube, untuk main snack video, untuk main hal sebagainya, main FF, main sekarang tuh permainan yang lagi yang lagi tren sekarang, lupa nih, kan gak pernah main game kali ya. Kenapa lo ada waktu lo, tapi buat Tuhan nggak ada gitu. Apalagi di rutinitas kita, kalau misalnya kita tinggal di kota nih ya, pasti kita sibuk kerja, nggak ada waktu buat Tuhan.
Kalau misalkan kita nggak bisa pergi gereja, kita coba untuk kita beribadah di rumah gitu, kita baca kita tidak hanya di gereja saja Tuhan datang, tapi di rumah juga Tuhan akan datang. Tuhan itu melihat apa yang dikerjakan umatnya. Oh ini nih, ini ngerjakan apa nih sekarang nih, gue lihat dulu nih ke bawah nih, oh dia lagi baca Alkitab, dia tulis tuh di sorga, oh si Anu lagi baca Alkitab hari ini. Berusahalah kamu mengumpulkan harta untuk surga, jangan berusaha untuk mengumpulkan harta di dunia, karena apa yang akan kamu miliki di dunia semuanya akan lenyap seketika. Baik itu mobil, baik itu rumah mewah, jabatan, itu semua gak penting. Tuhan gak menginginkan itu. Yang Tuhan mau kita, hati kita ini bersih. Dan Tuhan mau kita itu kembali menjadi anak-anak Allah yang dengar-dengar takut akan firman Allah. Apalagi kita lihat nih zaman yang canggih ini nih. Aduh, ampun ya, kejahatan di mana-mana. Apalagi nih remaja nih sekarang, seks bebas. Itu udah bertebaran tuh guys di mana-mana. Urat malunya itu udah pada putus. Tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi kepedulian. Semua serakah. Lo lihat loh para pejabat tinggi, mulai dari tingkatan yang paling atas sampai terendah. Apa yang mereka lakukan? Mereka berjanji akan membuat rakyat bahagia, membuat rakyat sejahtera. Tapi pada saat ia mendapatkan tahtanya, mendapatkan jabatannya, mereka lupa buyar semua, karena ia sudah ada duduk di tempat yang enak. Ia lihat kemegahannya dari tahtanya itu, dia lupa tujuan dia itu untuk membuat rakyat itu sejahtera. Namun ia malah membuat dirinya sejahtera dengan cara korupsi. Di mana-mana kita lihat nih, uang pembangunan, uang sekolah, semua korupsi. Semua itu hanya mengincarkan harta, uang, jabatan, serakah, kesombongan. Itu yang Tuhan benci, tapi itulah yang kita lakukan. Dan saya juga saya sendiri bukan orang yang suci, bukan orang yang pandai beribadah. Saya juga sama seperti kalian, saya bukan pendeta loh. Saya hanya manusia biasa gitu. Banyak banget dosa yang gue perbuat nih. Apalagi waktu kecil, suka ngelawan orang tua, berbohong, mencuri. Namun itu gak ada gunanya. Itu sia-sia. Karena di bumi, di sorga nanti Tuhan tidak tanya seberapa cantiknya kamu, seberapa kayanya kamu di dunia, seberapa hebatnya kamu di dunia, seberapa besar jabatan kamu saat kamu di dunia. Tapi yang Tuhan tanya seberapa banyaknya kamu memberi kepada sesama, seberapa banyak kamu mengasihi sesama, seberapa banyak kamu berbuat baik di dunia, seberapa banyak engkau mengasihi sesamamu dan mengampuni kesalahan sesamamu, seperti halnya Tuhan Yesus mengampuni kesalahan kita. Memang sulit sih, kita mengampuni kesalahan orang, ya sulit sekali. Memang saya sendiri pun sangat sulit. Namun kita coba sedikit demi sedikit, kita kikis rasa itu, kita coba peduli. Kita lihat nih, memang sih ada nih orang nih, dia tuh egois, gimana ya saya bilang, melakukan kesalahan nih terhadap kita nih, kesalahannya fatal banget dan susah untuk dimaafkan. Namun coba deh, kamu masuk ke kamar, kamu renungi, iya sih, kamu tanya sama Tuhan, hati aku sakit nih. Engkau tahu kan Tuhan, dia melakukan kesalahan, dia menghina saya atau mencaci maki saya atau bla 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 gitulah ya. Apa yang harus saya lakukan Tuhan?
Apakah saya harus marah terhadapnya? Apakah saya harus membencinya? Apa yang harus saya lakukan menghadapinya? Beritahu saya Tuhan. Pasti Tuhan akan berkata, kasihanilah dia, ampunilah kesalahannya. Jika ada orang yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Janganlah engkau dendam, janganlah engkau marah, engkau dengki, engkau iri atas apa yang mereka perbuat. Namun tanamkanlah, lapangkanlah dadamu, sebab hanya Tuhanlah yang pantas menghukumnya. Kita tidak punya hak untuk menghukum manusia, untuk menghukum mereka, karena kamu juga berdosa. Kamu bukan orang yang suci. Yang berhak menghukum Tuhan, menghukum sahabat Anda atau rekan Anda itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menghukum kita. Kita itu tidak ada apa-apanya. Kita hanya butiran debu yang Tuhan ciptakan. Orang napas aja itu milik Tuhan, kok bukan punya kita. Betul tidak? Jadi janganlah kamu merasa puas diri dengan apa yang kamu miliki saat ini, karena semua itu akan sirna. Gak ada gunanya kamu sombongin itu, gue punya gini, punya ini gitu. Walaupun lo dihina, walaupun lo dicaci, dimaki, lo bilang aja, ya Tuhan, ampunilah dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Katakanlah demikian. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Janganlah kamu dendam. Ya kalau dia mau melakukan hal buruk seperti ini, silahkan. Jangan kita balas. Kita cukup taruh tangan di dada, kita bilang aja, Tuhan ampunilah dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia buat. Saat itu juga hati kamu akan tenang, sebab Tuhan akan tinggal di dalam hati kamu. Itu yang Tuhan mau. Jangan hanya terus mengeluh, dan jangan pernah takut atas kematian, sebab Tuhan akan bersama-sama dengan engkau. Baik hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau, tetapi engkaulah yang meninggalkan Tuhan. Jadi mungkin cukup sekian ya khotbah saya. Yang mungkin ada salah-salah ya saya minta maaf ya, saya kurang baik. Saya baru belajar, mohon dukungannya. Semoga saya bisa lebih baik lagi di hari kedepannya. Mari kita tutup ibadah kita dengan lagu pujian. Lagu apa ya? Bapa engkau sungguh baik. Kita nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Ya memang gak ada gitar, gak ada apa-apa ya, cuma tok suara saya ya. Jadi kalau suaranya jelek ya mohon maaf. Bapa engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku angkat tanganmu, ku naikkan syukurku buat hari yang telah Kau beri, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Telah kami peroleh Tuhan hingga pada malam hari ini Tuhan. Kasih-Mu ada di dalam kami. Seberapapun Tuhan dosa yang kami perbuat, Engkau tidak pernah melihatnya Tuhan. Engkau telah membuang jauh-jauh dosa itu sebab Engkau mengasihi kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, didik kami Tuhan menjadi anak-Mu yang Tuhan, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan iman Tuhan, yang penuh dengan kepedulian terhadap sesama kami. Bapa, ampunilah kami Tuhan Yesus akan kesalahan yang kami perbuat Tuhan, sebab kami tidak tahu apa yang kami lakukan Tuhan. Dosa-dosa itu Tuhan telah menguasai daging kami, telah menguasai pikiran kami. Hancurkan itu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus mampu mengampuni kami Tuhan, dan mengubah kami Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih tadi kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Biarlah itu Tuhan Yesus dapat berakar dan bertumbuh di dalam hati kami Tuhan, dan kami terapkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam yang ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari sudah larut, mungkin kita harus tidur ya, udah sekitar jam 10. Kita lanjutkan lagi untuk esokan harinya. Shalom saudara-saudara semua. Oke, kita untuk menutupnya, dan buat teman-teman yang yang udah yang lagi nonton, terima kasih udah menontonnya, yang setia ya, walaupun acak kadut kali ya, saya berterima kasih
udah mau menontonnya gitu ya. Oke, selamat malam semua.